Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sampun Hadam, Kepala SMK Internasional Millennial Model PGRI 1 Mejayan. Mengikuti lomba IGS tahun 2025. Bahwa kita bersama-sama sedang euforia senang menghadapi bonus demografi. Bagaimana bonus demografi ini kita manage dan kita siapkan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah adanya sinkron antara supply dan demand lulusan SMK. Artinya berapa jumlah lulusan SMK dan berapa pertumbuhan industri atau ekonomi negara kita. Yang ketiga, adanya peluang untuk kerja ke luar negeri, termasuk di dalamnya adalah Jepang. Yang keempat, kebijakan program Astacita, Presiden kita Pak Prabowo, bagaimana kita bisa mengirimkan tenaga-tenaga ahli lulusan SMK untuk bisa bekerja ke luar negeri dalam rangka antisipasi bonus demografi. Dari latar belakang yang seperti ini, maka kita mempunyai solusi bagaimana adanya program pendidikan dan latihan dalam rangka menyiapkan pekerja migran Indonesia yang berada di SMK Internasional Millennial Model PGRI 1 Mejayan. Model yang kita terapkan adalah mulai dari penelusuran minat masuk di SMK melalui psikotes. Ini dilakukan di awal. Kenapa ini di awal? Karena ini sangat penting. Jangan sampai kemudian peserta didik masuk di dalam model pendidikan kita tetapi secara psikotes, secara kejiwaan tidak siap. Yang kedua adalah strategi pendidikan dan latihan di SMK Internasional Millennial Model PGRI 1 Mejayan dengan konsep integrasi antara literasi, skill passport, dan life skill education. Ini yang penting kita lakukan agar kesadaran para siswa untuk sadar harus belajar sepanjang hayat sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian skill passport itu adalah competitiveness. Berarti bagaimana setiap siswa sesuai dengan minat dan bakatnya kita beri peluang untuk mengembangkan diri. Dan life skill education adalah pendidikan yang bermanfaat praktis. Bagaimana siswa sesuai dengan tujuannya kita antarkan pada model pendidikan agar mempunyai kecakapan hidup. Model pendidikan dan latihan sesuai dengan industri. Jadi untuk mewujudkan itu, maka pendidikannya itu didasarkan pada standar-standar industri. Bagaimana tahapnya? Sejak awal kita menerapkan basic training Pancasila profil. Untuk apa? Kalau kita ingin mewujudkan anak-anak yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah bagaimana kita bisa memberikan bekal kepada siswa selama 1,5 bulan sampai dengan 2 bulan untuk basic training Pancasila profile. Nah, model-model latihannya adalah pembelajaran pendidikan yang menggembirakan dengan bermain drama. Orang mungkin akan menilai, loh SMK apa korelasinya dengan drama? Ternyata drama ini sangat banyak manfaatnya karena di sini akan belajar komunikasi, belajar mengorganisir, belajar untuk mengarang imajinasi, dan akhirnya akan menciptakan anak untuk percaya diri. Nah, berikutnya adalah pendidikan karakter industri. Jadi akan dilanjutkan dengan karakter industri. Modelnya adalah bagaimana para siswa setiap hari Senin sampai dengan Kamis selalu apel. Kemudian Jumat itu istighosah dan Sabtu jalan sehat. Nah, karakter ini dilakukan dengan standar industri yang setelah 4 bulan itu dilakukan asesmen oleh pihak-pihak industri. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi dan marketing. Komunikasi dan marketing ini adalah modal yang utama. Karena dengan cara seperti ini, marketing itu akan melatih percaya diri dan dengan marketing akan punya sense of krisis sekaligus juga sense of business. Sehingga kemanapun dia kerja di dalam maupun luar negeri, pada akhirnya nanti hadapannya akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Basic skill dan etos kerja ini pada tahap berikutnya.
bagaimana mempunyai etos kerja yang baik. Kemudian kompetensi skill, ini adalah sesuai dengan kejuruannya masing-masing. Dan kompetensi yang baik itu diukur berdasarkan teaching factory. Karena standar kompetensi SMK itu adalah bagaimana SMK itu bisa mengerjakan sesuatu dengan standar pasar atau standar industri. Kemudian akhir dari pendidikan SMK adalah professional skill. Professional skill ini adalah mengantarkan siswa untuk mencapai tujuan. Contoh, bagi siswa yang bekerja dalam negeri, maka diberi kesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan dalam negeri. Dan bagi siswa yang mau ke Jepang, fokus mengantarkan siswa untuk mencapai tujuannya selama kurang lebih 1 tahun. Sehingga anak-anak ini bisa lulus bekerja, bisa diterima kerja sebelum lulus. Ini saya kira akan menjadi sesuatu terobosan yang luar biasa. Nah, dalam ini, maka bisa kita buktikan dampak yang bisa kita rasakan model pendidikan yang sudah kami terapkan pada masuk tahun kelima ini adalah 96% para siswa yang berminat ke luar negeri, ke Jepang, itu bisa mewujudkan cita-citanya, dan itu bahkan ada yang sebelum terima ijazah. Ini adalah satu dampak yang luar biasa. Nah, konsep inovasi ini tidak sekedar konsep saja, tetapi sedang kita cetak untuk menjadi buku dengan judul Strategi Diklat Pekerja Migran Indonesia SMK. Semoga ini bisa berdampak untuk SMK-SMK di seluruh Indonesia. Ini adalah buku saya yang kedua setelah buku pertama saya tentang strategi implementasi revitalisasi SMK yang diterbitkan oleh Direktorat SMK. Jadi ini merupakan satu konsep yang inovatif yang harapannya akan bermanfaat untuk pengembangan pendidikan SMK ke depan. Terima kasih.